sama-sama angkat suara kita buat beri pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Come on. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang luar biasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeah, yeah. We want to praise your name, Jesus. Engkau Allah maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeay. Kami serukan nama-Mu Tuhan, segala pujian. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kau nama di atas segalanya, segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami, Bapa kami. And we want to sing this song because your love is amazing in our lives. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me.
semua, welcome to Fuse Jakarta YouTube channel. Dimanapun kalian berada, hari apapun, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kapanpun kalian tune in-nya, I believe God wants to speak His heart out to you guys ya. Bukan karena gua, tapi karena Tuhan sayang kalian. Oke, hari ini I wanna talk about lies of the world. Dan di tema tahunan kita kan lagi ngomongin game changer ya. Game changer di mana banyak monthly topiknya. Dan monthly topik di April dan Mei kita lagi ngomongin tentang lies of the world, kebohongan-kebohongan di dunia ini ya, yang ya kira-kira banyak yang bilang kayak you gotta follow your heart, gotta believe in yourself, YOLO, you only live once, love yourself, FOMO ya kan, yang baru minggu lalu, never take no for an answer, you gotta be persistent ya kan, artificial confidence, dan banyak kebohongan-kebohongan dunia. Tapi hari ini specifically I wanna talk about never take no for an answer. Wah, susah juga. Kenapa? Ya karena Tuhan bilang kan untuk trust Him, tapi dunia bilang untuk apa? Untuk keep pushing. Dan ada juga yang bilang kan push, pray until something happen. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, I want to invite you to pray. Father God, we thank you buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadir dan terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan sehingga kami bisa berada di tempat ini dimanapun kami berada dengan tahu bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan biar hari ini Engkau berbicara secara personal kepada kami masing-masing sehingga kami bisa trust you God, fully God. Terima kasih Tuhan atas rencana, atas kasih-Mu, atas your mercy, your grace yang endlessly to every one of us. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amen. Okay. Nah, ngomongin lies of the world yang banyak itu ya. Banyak dari kita yang pasti lagi mikir kenapa emang nggak boleh never take no for an answer. Orang banyak kok yang ngomong. Oke, salah satunya Winston Churchill, seorang politikus, seorang perwira militer, Perdana Menteri dari Great Britain di tahun 1940 sampai 1945. Dia yang membawa Great Britain untuk memenangkan World War II. Dia bilang never take no for an answer. Ya, never submit to failure, dia bilang gitu. Terus apa lagi kalau misalnya kalian Google di YouTube banyak yang ngomong juga, kan Kylie Jenner, Kris Jenner, terus Elon Musk gitu, orang-orang yang luar biasa sukses di dunia ini, dia bilang never take no for an answer. Dan yang paling famous juga yang dulu Kentucky Fried Chicken, ya kan? Dia terus berjuang terus. Dan juga siapa lagi? Itu tuh Harry Potter, J.K. Rowling sampai di naskahnya yang keberapa ditolak terus sampai akhirnya Harry Potter muncul dan menjadi sukses, film yang sukses. Nggak cuma di generasi ini, generasi anak sekarang, tapi generasi dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi kenapa? What's wrong with that? Nah, sebelumnya I just wanna kita bahas dulu story about gua dulu nih ya kan. Oke, buat yang gak kenal, my name is Iul. I have 4 kids. I am a homeschool mom. And I'm a full-time mom juga ya. Dan buat yang kenal sama gua, emang kita kan lagi ngungsi nih ya ke Jakarta Barat, rumah kita di Jakarta Utara. Orang-orang bilang itu di planet lain. Karena jauh banget ya kan. Di Kelapa Gading, kita lagi renovate the house. Yang tadinya cuman 1 ruangan, sekarang sampai major renovation. Kenapa ya? Karena kita mikir sekalian. Nah, pas renovate the house, kita punya 1 interior design and juga 1 mandor yang ada tukang-tukang lainnya. Jadi kita selalu communicate sama interior designer and juga this mandor. Nah,
Selama renovasi kita kan jarang karena Jakarta Barat Gading kan jauh banget kan ya. Lumayan gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh suka bolak-baliknya sebulan sekali karena masih kotor juga gitu kan. Nah, pada saat ini, oh masih oke masih oke. Nah, pas sekarang nih udah hampir selesai, kita balik seminggu bisa 2, 3 kali, mungkin bisa sampai 4 kali gitu. Sekalian berberes-beres, sekalian naro-naro barang dan lain-lain, cuci-cuci yang berdebu dan lain-lain. Nah, di situ kita melihat, oh ada things yang out of place, ada things yang wah nggak sesuai nih sama yang kita mau gitu. Nanti misalnya waktu itu colokan listriknya terlalu bawah, kita mau pindahin rada ke atas gitu kan. Nah, akhirnya kita bilang sama tukang kita, mandor kita bilang, "Pak, ini harus dibobok lagi, ini harus dipindahin ke atas, bisa nggak Pak?" Nah, si tukang ini mungkin juga dia udah hampir selesai dan harus bobok lagi tuh kesel banget gitu. Dia bilang aja nggak bisa gitu kan, bisa aja kan dia bilang nggak bisa Bu, ini soalnya begini-begini. Tapi karena dia jujur, akhirnya dia bilang bisa. Bisa tapi harus dibobok-bobok lagi dan kotor lagi dan harus nambah harian lagi gitu. Nah akhirnya Onat yang lumayan OCD pun dia akhirnya bilang, oke kalau gitu bobok aja nggak apa-apa katanya. Nah akhirnya si bapak ini bilang ya udah nggak kenapa nggak di sini aja Pak dan lain-lain. Dia try to convince us supaya biar nggak dibobok karena bakal tambah kerjaan lagi dan bakal kotor lagi. Tapi Onat bilang no, gue maunya bobok gitu kan, intinya begitu. Nah di sini banyak ada batu yang nggak cocok, akhirnya dibongkar ulang, diganti lagi. Dan pekerjaan-pekerjaan itu tuh takes effort ya, karena udah jadi harus dibongkar lagi gitu. Dan Onat nggak bakal mau bilang, oh ya udah nggak apa-apa, it's okay. Tapi dia bilang no, harus dibongkar gitu kan. Nah, sampai sesuai dengan apa yang dia mau, sampai sesuai dengan apa yang kita ownernya mau, kita yang punya rumah mau, ya kan? Nah, apa ini bisa banget kita relate sama sermon hari ini, never take no for an answer. Tuhan itu is our master plan, right? Dia itu punya master plan hidup kita. Dia itu yang menciptakan kita. Dia pasti punya tujuan hidup. Dia pasti punya pikiran. Oh, kalau ini bagusnya begini. Oh, tapi misalnya ciptaannya kita nih semua nih. Kita bilang Tuhan, kita nawar nih, kita nggak mau gini aja nih Tuhan. Mau nih sekolah di luar negeri, ngambil degree ini. Tuhan, please kasih dong gitu. Tapi Tuhan bilang no, enggak. Plan gua nggak, kamu nggak ke situ. Kamu harus di Jakarta. Kamu harus bantu orang tua. Kamu harus menjadi full-time mom. Atau misalnya Tuhan, kok gue minta husband aja nggak dikasih-kasih, nggak usah husband deh Tuhan, give me a date gitu. Tapi Tuhan bilang ya nanti gitu kan. Banyak pengkhotbah juga pastor juga sering berkhotbah bahwa jawaban Tuhan adalah yes, no, and wait. Bener nggak? Yes, no, and wait. Nah, gimana sikap kita pada saat kita dapet answer-nya itu no? Pada saat apa yang kita mau, kita nggak dapet. Pada saat apa yang kita mimpikan, ternyata Tuhan bilang bukan itu. I nggak mau you ke sana. Nah, balik ke satu cerita di Alkitab ya. Di Alkitab ada satu cerita di mana Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ask and it will be given to you. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then,
though you are evil, know how to give good gift to your children, how much more will your Father in heaven give good gift to those who ask him? Nah, ayat ini banyak dipakai untuk apa? Untuk orang-orang ngeliat bahwa Tuhan, you kan baik, good father. Masa I minta you gak kasih? Masa I minta suami, you kasihnya yang suaminya yang bermasalah, atau yang mental disorder, atau yang galak, atau yang gak romantis. Kenapa Tuhan? I mintanya suami yang begini, tapi kamu kasihnya yang begini gitu, yang gak sesuai. Atau banyak ayat ini pakai, Tuhan, ayo udah minta nih sama Tuhan, kok Tuhan gak kasih fishnya itu, gak kasih rotinya itu. Kenapa Tuhan? Dan akhirnya menyalahkan Tuhan, dan akhirnya kepahitan sama Tuhan, gak mau ke gereja lagi, gak mau cari Tuhan lagi. Nah, ini bisa relate sama me as mother, sama parents di luar sana. I believe you guys can relate to this. Dimana kita semua pasti tahu, kita pernah mengalami asam garamnya kehidupan. Dan kita pasti sebagai orang tua, pasti kita mau memberikan anak kita yang terbaik, right? Normalnya ya. Pada umumnya orang tua seperti itu. Kita mau kasih yang terbaik, kita mau kasih dia apa yang dia mau. Tapi kalau itu membuat anak-anak menjadi sakit, atau membuat anak-anak tidak bertumbuh, masa kita mau tetap kasih? Seperti misalnya, anak-anak demennya McDonald, tapi dia mau tiap hari, tapi it makes them happy meal kan, it makes them happy. Tapi akhirnya kita kayak, aduh gak tega, yaudah kasih deh. Akhirnya membuat mereka sakit karena tidak ada nutritionnya, atau itu kan junk food ya, atau membuat mereka jadi wah gak dapat vitamin, mineral, wah jadinya obesitas atau nambah berat badan dan lain-lain ya. Apakah kita akan tetap ngasih? Terus I pernah nonton juga movie namanya Yes Day, di mana anak-anaknya minta Yes Day ini sama maminya, dan akhirnya mereka kasih, asal mereka nggak harm themselves atau yang lain-lain. Ada term and conditionnya, sampai akhirnya anak-anak ini melakukan itu beberapa hari, 1 hari, dan akhirnya chaos, dan akhirnya mereka mereka malah bersatu nih, family ini bersatu, yang tadinya anaknya sebel sama emaknya, akhirnya mereka bersatu dengan kesalahan-kesalahan atau dengan failure yang ada di dalam Yes Day-nya mereka. Nah, di sini I want to remind you guys gitu. Apakah kita cuman ngelihat Tuhan sebagai Doraemon, sebagai wishing machine, sebagai genie in a bottle, di mana kita mau cari Tuhan pada saat kita mau ada sesuatu, atau kita cari Tuhan, kita pray until something happen, kita doa, kita puasa, kita beramal, kita do good things, karena apa? Karena ada maunya. Nah, kadang-kadang apa yang kita doakan itu lebih besar daripada siapa yang kita doa tuh, ya. Siapa yang kita berdoa, siapa yang kita minta gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita minta itu lebih berarti buat kita dibanding siapa yang mau memberi, ya, siapa yang kita mintain gitu loh. Nah, kadang-kadang itu yang akan membuat kita tuh idolized apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar. Tapi again, I wanna encourage you, I wanted to remind you again that kita itu manusia berdosa. Tuhan tahu, Tuhan punya rencana buat hidup kita, di mana apapun yang Tuhan rencanakan itu adalah yang terbaik buat hidup kita. Walaupun saat ini, pada saat kita menerima that no, menerima that rejection, kita gak siap, kita gak suka, kita sedih, kita gak terima. Tuhan kenapa? I minta you fish, you kasih I that fish. Kenapa Tuhan? Atau Tuhan kenapa kau ambil
keluarga saya? Kenapa kau ambil suami saya, kakak saya, Tuhan? Padahal dia masih muda, ya. Atau Tuhan, kenapa sih? Banyak kenapa yang kita tanyakan sama Tuhan, ya. Tapi today, I want you to know kalau Tuhan punya rencana yang besar, yang lebih baik dibanding apa yang kita pikir baik. Oke? Matius 15, 22 dan 27. And behold, ada seorang wanita Kanaan datang ke Tuhan. Dia itu anaknya lagi kerasukan setan, ya, oppressed by a demon. Terus dia datang ke Yesus, dia bilang, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. Anak saya lagi kerasukan nih Tuhan." Terus udah gitu, Tuhan diem aja gitu. Terus udah gitu, rasul-rasulnya try to usir dia. Tapi terakhir dia bilang, "Yes Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Jadi dia itu persistence. Kenapa? Kenapa dia persistence? Kalau kalian lihat nih ya, di Matius 15 ayat 22-nya, dia bilang, "Have mercy on me, O Lord, Son of David." Berarti apa? Dia memanggil Tuhan Lord, ya, and Son of David, padahal dia Gentiles loh. Dia bisa aja bro, atau Tuhan doang, atau Rabi, atau apapun gitu. Tapi dia kenal Tuhan sebagai Tuhan, Son of David, ya. Jadi dia mengenal Tuhan. Dia tahu Tuhan ini siapa. Ya, walaupun dia nggak mungkin, kalau seorang Gentiles dia kayak, "Ini siapa sih?" Yang kayak gitu loh. Tapi wanita ini walaupun dia seorang Kanaan, seorang Gentiles, dia mengenal Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Bukan karena, Tuhan itu bisa memberikan kita apapun yang kita minta. Bukan karena, Tuhan bisa kok mengubahkan masalah kalian seperti membalikan telapak tangan. Gampang banget buat Tuhan membalikan telapak tangan. Nggak kayak gitu. Tapi kita kenal Tuhan. Kenal Tuhan apa? Untuk apa? Trust Him. Even if kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Right? Nah, mungkin the problem still there. Mungkin masalah kita tetap ada di depan mata. Tuhan bilang, "No, please help me God." Yes, dia help you in His ways. Tapi masalah itu nggak dihapusin gitu aja like magic gitu. Tapi lebih ke, the problem still there. Tapi karakter kita yang diubahkan. Mungkin kita belum dapat apa yang kita mau. Karena Tuhan mau kasih apa yang kita perlu, ya. Nah, kita selalu melihat, we should be persistent in prayer. Harus terus-menerus prayer. Yes, not to get something from God, not to get what we want, tapi untuk align sama apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, persistent in our faith to God. Even if we don't get it, we know and we understand that it is for the greater good, that it is for the bigger picture yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup setiap kita. Nah, untuk conclusionnya adalah di Isaiah 55:8 verse 9, ya. As high as the heavens are above the earth, so my ways and my thoughts are higher than yours. Ya, jadi jalannya Tuhan, pikirannya Tuhan itu jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Guys, Dia yang ciptain dunia. Kalau kalian lihat tata surya tuh, we are so small. Kayak kita lihat kutu atau tungau atau whatever it is, so small.
Gampang banget buat Tuhan kayak meremukan kita gitu. Gampang banget buat Tuhan kayak mengangkat hidup kita atau menjatuhkan hidup kita, bisa aja gitu kan. Tapi His ways are higher than yours. Jangan memaksakan kehendak kita. Yes, dunia bisa bilang, terus be persistent in your dream. Dream works and make it happen. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak, I nggak mau you ke sana. Karena I have better plan for you. What should you do? I nggak mau you punya anak dulu. Karena I have better time for you. The right time for you. Oh, you mungkin I kasih nikah dengan suami yang tidak seperti apa yang kamu mau. Why? Because marriage is not to make you happy, but to make you holy. Be more like me. Oh, I nggak dapetin pekerjaan yang I mau, atau mungkin I belum disembuhkan ya sama Tuhan. Kenapa? I want to use you to glorify me. I want to use you as the vessel to share my words, to share the good news of God through your sickness, through your waiting period, through whatever you've been through. Karena Tuhan mau pakai kita di dalam setiap hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan kita menganggap Tuhan jahat pada saat dia say no. Justru Tuhan baik. Dia punya better plan for us. Okay? Jadi God is not our wishing machine ya. Atau not Doraemon yang Nobita minta apa dikasih, ya kan? Tapi akhirnya dia bikin ulah lah ya di sana, sering banget. Atau genie in a bottle yang cuman bisa ngabulin berapa wish, abis itu dia hilang, go to the other master. Atau Tuhan bukan our slave. Tuhan, I mau ini, ambilin ya. Kalau pray, please bless us, please bless us, please bless us, bless us saya terus gitu kan. Tapi Tuhan bilang, no, you are not here just to receive the blessings from me, but you gotta be a blessings for others. Yeah, He is God, not our slaves. He is God, not a Santa Claus. He is God and He is a good Father, and we need to trust Him. Ya, trust Him pada saat kita, bukan hanya pada saat kita menerima apa yang kita mau, tapi we need to trust Him even if we don't get what we want. Bukan nuntut Tuhan terus, tapi percaya di dalam tuntunannya bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Karena kita di sini punya tujuan masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti pada saat Onat, pada saat renovasi rumah, kita tahu tujuannya apa. Even though harus dibongkar lagi, harus melalui proses lagi, makin lama lagi, mungkin ada biaya lagi, it's okay. Selama kita live the purpose, atau selama kita mengikuti master plan-nya Tuhan. Okay, let us close in prayer. Buat teman-teman yang hari ini kalian masih mikir, Tuhan, I batu banget nih, I pengen undang you and give you the lordship over my life. I want to invite to this prayer untuk kita selalu berserah sama Tuhan. Ya, bukan menyerah ya, tapi berserah sama Tuhan untuk give ourselves to God juga, melihat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik buat kita. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas message yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biar
apapun yang telah dikeluarkan Tuhan dari mulut hamba-Mu ini tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi satu benih yang tertanam dan bertumbuh subur di dalam hati orang-orang yang mendengar. Biar Holy Spirit yang mengerjakan apapun yang telah tertanam itu sehingga menjadi satu buah yang manis dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang mau mengundang Engkau di dalam hidupnya Tuhan. Beracaralah Tuhan, jadikanlah dia mengerti, buka mata mereka sehingga mereka melihat dari apa yang Engkau lihat. Biar mereka bisa see beyond what they see in front of their eyes. Biar mereka bisa merasakan dari hati-Mu Tuhan dan selalu align dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami mempunyai trust, bukan karena kami mendapatkan apa yang kami mau, tapi kami mau menjadikan hidup kami apa yang Engkau mau, apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amen. Thank you guys and have a great day. God bless you.